رمضان كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus para guru besar, para pejabat di lingkungan Universitas Pasundan, dan juga yang saya banggakan, saya cintai, mahasiswa-mahasiswi Universitas Pasundan. Alhamdulillah, pada saat yang berbahagia ini, kita berada di pangkuan bulan suci Ramadan. Yang dipanggil melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini adalah hamba-hamba yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Secara spesifik, Allah hanya memanggil untuk ibadah saum itu kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Iman saja tidak cukup, tetapi dia sudah termasuk muslim. Karena itu ruknun min arkanil Islam. Satu di antaranya adalah watasuma Ramadan. Saum di bulan Ramadan. Dan karena saum itu satu-satunya ibadah yang paling terjaga kerahasiaannya, maka saum meningkatkan dari kualitas Islam, iman, dan ihsan. Sedangkan untuk memperdalam iman, Islam, dan ihsan, saya coba nukil salah satu hadis sahih yang tertuang di beberapa kitab yang ditulis oleh para alim ulama. Satu di antaranya dalam kitab Majalisus Saniyah. Suatu ketika malaikat Jibril datang menghadap kepada Rasulullah SAW, lalu bertanya tentang apa iman, apa Islam, dan apa ihsan. Keterangannya menyebutkan Islam itu antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhijjal baita man istata'a ilaihi sabila. Islam itu adalah rukun Islam sebagaimana kita kenal, kita hafal, dan kita pahami. Rukun Islam atau unsur-unsur Islam itu, yang pertama adalah syahadatain. Yang kedua menegakkan sholat, terutama sholat 5 waktu. Yang ketiga menunaikan zakat, termasuk zakatul fitri yang akan kita tunaikan di penghujung bulan Ramadan. Yang keempat saum di bulan Ramadan. Dan yang kelima menunaikan ibadah haji dengan klausal hamba-hamba muslim yang memiliki kemampuan atau istita'ah. Mahwal iman. Lalu apa yang disebut dengan iman? Iman adalah antu'mina billah. Beriman kepada Allah. Wa malaikatihi. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Terutama 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Karena la nufariqu baina ahadim mirusuli. Tidak ada perbedaan di antara Rasul-Rasul Allah dari Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beriman kepada hari akhir. Meyakini dunia ini akan berakhir. Alam ini akan berakhir. Yang tidak akan berakhir adalah zat yang maha kekal. Allah Rabbul Alamin. Kemudian wujud iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik dan buruk sesuatu sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahwal ihsan, apa yang disebut dengan ihsan? Ihsan adalah beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Bagaimana disiplinnya seorang pengendara ketika melihat rambu-rambu lalu lintas, atau tepatnya melihat penegaknya atau para polisinya. Tetapi kalaupun tidak, meyakini Allah itu pasti maha melihat.
Tiga kekuatan iman, Islam, ihsan ini terjadi pada peristiwa ibadah di bulan suci Ramadan. Hal pertama, yang wajib menunaikan ibadah saum adalah yang beriman kepada Allah. Dulu ada dialog yang sangat penting ketika penghulu Haji Hasan Mustafa diangkat jadi Panghofod Bandung. Dan ada yang menyepelekan, terutama dari para tokoh-tokoh yang belum mengenal keilmuan Syekh Hasan Mustafa atau Haji Hasan Mustafa. Untuk menjawab keraguan kenapa Haji Hasan Mustafa diangkat jadi Panghofod Bandung atau penghulu Bandung, beliau kumpulkan para alim ulama yang hebat di Bandung dan sekitarnya. Lalu pada pertemuan penting itu, beliau mengeluarkan satu pertanyaan. Apa arti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maka terdengar bisikan-bisikan dari pertemuan itu. Mereka menyatakan, benar Hasan Mustafa ini tidak punya ilmu. Masa pertanyaan untuk ibtidaiyah, kelas sekolah dasar, diajukan di kita kalangan para alim ulama yang sudah masyhur. Kurang lebih begitu gosipnya. Tetapi lama-kelamaan pada pertemuan itu ada yang menjawab. Yang dikenal dengan Mama Cibangkonol. Ini juga sebagai cermin para alim ulama dulu, para guru-guru kita dulu itu, tidak sibuk mengenalkan dirinya karena sibuk mengenalkan Allah. Tidak sibuk mengenalkan wajahnya karena sibuk mengenalkan wajhullah. Maka kita punya ulama. Kalau di Pleret Purwakarta itu Mama Sempur. Jarang yang mengenal. Itu bagus Abu Bakarnya. Ke arah selatan ada Mama Rende. Jarang yang kenal nama aslinya. Masuk ke Bandung, tepatnya di Cimahi, ada Mama Cibabat. Mama Ciung Wanara. Yang menulis 30 juz berbahasa Sunda, tetapi dengan tulisan Arab. Tidak populer nama asli. Demikian pula dengan Mama Cibangkono, yang dikenal adalah nama daerahnya, sedangkan nama aslinya sendiri tidak sempat tercatat oleh penulis sejarahnya. Mengutamakan mengenalkan Allah dibandingkan mengenalkan nama dirinya. Mengenalkan wajhullah, wajah Allah dibandingkan mengenalkan wajah dirinya sendiri. Maka tidak heran kalau dakwahnya para alim ulama dahulu, nasihatnya para alim ulama dahulu, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para alim ulama dahulu, bukan kaulam baligha, tetapi kaulan sakila. Kata-katanya berbobot, kata-katanya bermakna, membekas ke dalam hati, menusuk ke dalam jiwa. Ketika dilanggar ada karmanya. Itulah tipikal model guru pada masa lalu. Mengapa mereka memiliki kaulan sakila, kata-katanya berbobot, yang pasti ditaati dan diikuti oleh para setiap muridnya? Karena melakukan 3 aktivitas. Yang pertama, qiyamul lail. Yang kedua, saum sunnah. Yang ketiga, tahlil Quran. Maka kata para orang tua kita dahulu, lamun hayang boga perah, kudu daek perih. Lamun hayang boga ajian, kudu lulus ujian. Lamun hayang bisa nyapek, kudu daek ngoprek. Lamun hayang boga kekuatan, kudu daek kuru cileh kentel pejit. Makna kuru cileh itu rajin sholat malam. Kentel pejit artinya rajin berpuasa. Alhamdulillah, khususnya di bulan Ramadan, kita ini rajin sholat malam dan juga rajin berpuasa. Termasuk puasa Senin Kemis. Di hari ini dan hari kemarin. Alhamdulillah. Ini kekuatan yang kadang-kadang jarang kita miliki oleh akademisi. Ini kekuatan yang jarang dimiliki oleh para pemimpin negeri hari ini. Bahkan ini kekuatan yang jarang dimiliki oleh para orang tua untuk menasehati anak-anaknya. Kurang kuru cileh kentel pejit. Kata Mama Cibangkono, terjemahan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Itu terjemahan yang disampaikan oleh Mama Cibangkono. Dan itu pula terjemahan yang kita pahami hari ini. Tetapi kata penghulu Haji Hasan Mustafa, kalau asyhadu diartikan bersaksi, apa yang disebut dengan saksi? Nah ini Prof. Anton paham betul apa yang disebut dengan saksi. Kalau kita coba kamus besar bahasa Indonesia kita buka, yang disebut saksi, apalagi dalam hal pidana ataupun perdata yang akan disidangkan, saksi itu mesti terhubung dengan peristiwa yang akan disidangkan, melihat dan mendengar. Lalu kata Haji Hasan Mustafa, kalau di antara syarat saksi itu mendengar dan melihat, siapa yang pernah melihat Allah dan Rasulnya? Siapa yang pernah mendengar Allah dan Rasulnya secara langsung?
Maka tertunduklah pertemuan itu, tidak bisa menjelaskan makna asyhadu. Kemudian penghulu Haji Hasan Mustafa menyampaikan, asyhadu itu maknanya bukan melihat dan mendengar semata, tetapi ada dua makna penting, yaitu meyakini dan bersumpah. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, atau aku meyakini bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, aku meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Keyakinan ini bukan sesuatu yang hadis, bukan sesuatu yang baharu, tetapi sesuatu yang terdahulu. Kapan kita bersaksi? Al-Quran menyebutnya, kita bersaksi tiada ilah kecuali Allah ini sejak di alam pertama yang kita bertempat tinggal, yaitu di alam ruh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini disebut dengan syahadah ilahiyah atau primordial covenant, ahdul fitri fi alamir ruh, janji kita di alam ruh. Tetapi kita tidak pernah ada yang ingat janji kita di alam ruh. Karena itu manusia disebut al-insan, sumyal insan linisyanih. Manusia disebut nisyan atau insan itu karena memiliki potensi lupa. Termasuk melupakan janji penting ketika kita di alam ruh, tidak ingat sama sekali. Maka untuk mengingatkan janji penting di alam ruh, begitu lahir ke dunia, dalam Al-Quran dijelaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Lahir ke dunia tidak tahu apa-apa, dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Alat untuk mencari tahunya ada tiga, yaitu as-sam'a yang pertama disebutkan, pendengaran, al-absara penglihatan, al-afidah dengan hati. Maka Nabi menyatakan, man wulida min mauludin fa'adana fi udunhil yumna wa aqama fi udunhil yusra lam tadurhu sibyan. Ketika bayi lahir ke dunia, adani telinga sebelah kanannya, qomatlah di telinga sebelah kirinya, karena telinga adalah indera pertama yang disebutkan Al-Quran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. La'alla harfun musabihun bil fi'li yufidut taraji. Maknanya adalah sebuah instruksi atau perintah penting. Ramadan Kareem.